jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita dan anugerah yang sangat luar biasa, kita masih berjumpa kembali dalam ibadah raya online hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari sama-sama kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah kali ini. Berikut, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri sebelum beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur buat segala kasih, karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk memuji serta meninggikan nama Tuhan. Baiklah, sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan serta memuji Tuhan pada pagi hari ini. Buat Bapak Ibu juga yang saat ini menyaksikan akan siaran ini, biarlah pengurapan Tuhan dan kasih Tuhan juga lawatan Tuhan tetap terjadi pada Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Amen. Baiklah, saja kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang memuji, menyembah serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Namun sebelum kami menaikkan puji-pujian kami di pagi hari ini, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami di pagi hari ini. Biarlah lewat puji-pujian yang kami naikkan juga, Engkau boleh disenangkan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga kami tidak lupa menyerahkan akan ibadah ini. Biarlah boleh jadi dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ikat, patahkan, hancurkan kota gelap yang coba mengganggu akan ibadah pada pagi hari ini. Apapun bentuknya, kami berseru manggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kehidupan kami, orang-orang terkait dalam kehidupan kami juga Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselang di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat, betapa
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saja kita semua bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
sama kita serukan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas setiap didikan-Mu bagi kami, untuk membawa kami lebih mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami, agar hidup kami sungguh-sungguh datang memuji dan menyembah-Mu dari hati yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kasih-Nya selalu baru tiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bebaskan setiap roh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Seberapa banyak saudara yang datang dengan sukacita pagi hari ini? Boleh lihat kiri kanannya. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
membantu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Saya persilakan Bapak Ibu, persilakan duduk. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Dia menara yang kuat. Bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Saja kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sama-sama kita serukan. Nama Yesus.
benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah untuk boleh beribadah pada hari ini. Selamat datang pada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini, maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming, baik yang ada di Kota Palu dan di luar Kota Palu, maupun juga yang ada di luar negeri yang selalu mengikuti akan ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk kita bisa saling mengenal, kiranya tidak keberatan, boleh berdiri sebentar bagi yang baru pertama kali hadir untuk kita doakan. Ada? Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan yang saya sebutkan namanya serta hadir, silahkan berdiri untuk kita doakan. Nurisal James, Maya, Angela, Bosempa. Ya, kalau kecil tulisannya, jadi kalau salah minta maaf. Lidriana, Oma, Christine, Luciana Palar, Fritz Potuda, Vince Purnama, Luther Padalingan, Feby Indrianti Lumentut, Yanti Chong. Ada yang hadir? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga dengan penuh syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau tilik akan segala keberadaan mereka. Dengan tambahan usia yang Tuhan berikan, kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani, semuanya Tuhan diberkati dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga, pertolongan, perlindungan atas mereka daripada segala yang jahat, semuanya dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus menuntun mereka semuanya, menuntun sampai kepada tergenapinya seluruh rancangan Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kami sampaikan juga kegiatan untuk mulai bulan Februari ini, bahwa pemuridan umum akan diadakan secara tatap muka. Ya, jadi kelas-kelas yang saudara lanjut untuk mengikuti pemuridan, yaitu diadakan di Revival mulai tanggal 13 Februari. Ya. Jadi kelas dan jam pelaksanaan setiap modul akan diinfokan kembali. Pendaftaran di kantor gereja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, dalam namamu ku berteduh.
kita naikkan pujian ini saja, kita semua bangkit berdiri. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Sehari ini cuma saja menaikkan pujian ini. Kaulah Kristus. Amin. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Amin. Adalah anugerah dan sukacita bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan kami sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Sebagai korban syukur kami, korban puji-pujian pengagungan kami kepadamu. Amin. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami merasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah merupakan isi hati Tuhan yang boleh dapat menguatkan kami, boleh dapat mendidik kami, boleh dapat menyembuhkan kami, bahkan boleh menguatkan kami semua seluruh sidang jemaat. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita masing-masing, seluruh keberadaan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita masih tetap pada Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8.
dan ayat yang ke-9. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca. Ibrani 13 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, kita masih pada tema. Tetap pada tema ini dalam tahun ini. Dan kita akan memahami dan belajar dan kembali belajar lagi. Oleh karena situasi kondisi gereja yang sedang melanda gereja Tuhan pada saat ini. Ya, berbagai ajaran asing. Pada waktu itu ajaran asingnya adalah soal makanan. Tetapi sekarang berbagai macam bentuk ajaran asing. Nah, saudara, untuk itu dengan tema atau pesan Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya, kita mulai belajar topik demi topik atau perikop demi perikop yang kita akan bahas. Dan hari ini kita mau belajar tentang melatih diri. Ya. Melatih diri hidup oleh iman. Nanti kita akan menemukan sepertinya orang percaya setelah sekian lama jadi orang percaya kembali mau belajar melatih diri hidup oleh iman. Setelah sekian lama kita menjadi orang percaya, kita anggap diri kita sudah hidup oleh iman. Tapi setelah sudah menjalani hidup kita yang kita anggap sudah hidup oleh iman, ternyata kita keluar dari iman. Nanti kita buktikan melalui Alkitab. Ya, kita tahu bahwa setiap orang yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, maka ditetapkan oleh Tuhan bahwa dalam menjalani hidupnya, dia harus hidup oleh iman. Ini bukan cuma hidup baru, tapi menjalani hidup, bukan cuma lahir baru, tapi menjalani hidup baru, yaitu hidup oleh iman. Itu ketetapan Tuhan. Ternyata sebagian besar orang percaya yang sudah lahir baru, pemikiran mereka karena sudah terima Yesus, sudah tidak binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Mereka itu hari-hari sudah hidup oleh iman. Padahal menerima hidup yang kekal urusan akhirat. Nah, kenapa sebagian orang percaya ini menganggap dia sudah hidup oleh iman? Karena dulu dia masih pergi ke tempat-tempat berhala, sekarang sudah pergi ke kebaktian. Dulu dia punya doa lain, sekarang sudah doa di dalam Yesus. Jadi mereka anggap mereka sudah hidup oleh iman. Dulu baca kitab lain, sekarang sudah baca Alkitab. Nah, jadi pemahaman itu hanya sampai di situ, pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hidup beriman. Nah, tanpa disadari ini tidak ada dasar yang kuat. Nah, oleh karena itu tanpa mereka sadari, sangat mudah terbawa-bawa.
Apakah itu angin-angin pengajaran atau situasi kondisi dunia yang kayak nyanyian tempo dulu berkata bergelora dan lain sebagainya, atau juga dipermain-mainkan dengan masalah hidup sehari-hari dalam hidupnya. Nah, inilah dia. Dulu dia tidak tahu berdoa, tapi sekarang dia sudah tahu berdoa. Dan doa sebagai doa Kristen. Nah, mereka menganggap dia sudah hidup oleh iman. Nah, ternyata mari kita baca Alkitab. Ya. Oke. Kita baca di dalam Lukas 18. Dan kondisi ini masih sama seperti sekarang. Karena firman Allah itu hidup. Dia menjawab, mengisahkan masalah tempo dulu, dan nampak dan masih terjadi pada hari-hari ini. Lukas 18 ayat 7 dan ayat 8. Ya, baik, kita baca. Sudah dapat? Ya, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolongnya? Ini kisah tentang seorang janda atau seorang janda yang minta perkaranya dibenarkan atau diperjuangkan oleh hakim yang lalim. Terus menerus. Jadi Tuhan mengajar tentang bagaimana orang berdoa tidak berkeputusan dan tidak jemu-jemu. Ya, oke. Dan pasti sudah banyak yang melakukan itu. Seterusnya, apa yang Tuhan katakan ayat 18? Kita baca, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera, apa? Ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan kalimat terakhir, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi apa yang harus kita pelajari? Yang pertama di sini, ya, yang pertama adalah iman. Tidak boleh bermasalah. Iman seseorang tidak boleh bermasalah, atau kalau mau lebih konkretnya lagi, orang itu tidak boleh bermasalah dalam hal iman. Karena kalau kita mengatakan iman bermasalah, ya memang menyangkut orangnya. Iman saudara dan saya atau kita sendiri tidak boleh bermasalah. Bayangkan ini. Ketika Yesus mengajar tentang orang itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu dan memberikan perumpamaan dan contoh, tidak salah. Tetapi kemudian ada kalimat keraguan. Bukan Yesus, ada kalimat keraguan. Kepastian tentang jawaban. Kalau kita tidak jemu-jemu, pasti ada kepastian. Itu sebabnya diberikan contoh hakim yang lalim. Sedangkan hakim yang lalim saja membereskan dan membenarkan perkara janda itu oleh karena terus menerus minta, akhirnya dikabulkan. Apalagi Tuhan. Tapi adakah iman ketika anak manusia itu datang? Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Atau adakah Tuhan, sederhananya kalau untuk konteks sekarang, secara real, adakah Tuhan menemui kita, iman kita ini ada iman? Mari kita renungkan. Padahal pengalaman iman yang paling gampang untuk dialami adalah
yang hubungannya dengan doa. Jadi saudara, inilah juga yang menyebabkan kenapa Yesus tidak dijadikan lagi Tuhan dan Kristus. Dialah Raja atas segala raja, dialah satu-satunya, dialah dan tidak ada yang lain dan tidak ada perantara dan tidak ada benda-benda apapun pengganti Tuhan ataupun juga tidak ada benda-benda lain yang harus dapat mengalihkan iman kita terfokus kepada benda itu. Kemudian seolah-olah benda itu menjadi mediator antara iman kita dengan Tuhan. Padahal tirai bait Allah sudah robek dan setiap orang percaya boleh langsung kepada Tuhan dan beriman kepadanya. Ini dia. Imannya bermasalah. Orangnya bermasalah. Tentang iman. Nah, tatkala saya menjelaskan seperti ini, kita boleh introspeksi diri masing-masing sesuai dengan apa yang kita alami atau sesuai dengan apa yang hubungannya dengan bagaimana kita beriman di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soal akhirat sudah selesai, ya sudah yakin percaya, terima Yesus, lahir baru, hidup kekal. Tetapi kegagalan-kegagalan ini terjadi di dalam perjalanan hidup kita oleh karena bermasalah. Nah, kita lanjut sekarang lihat ya. Itu kata, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Oke, mari. Sekarang kita buka 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Nah, di sini kita dapat melihat iman itu tidak boleh bermasalah. Atau kita tidak boleh bermasalah dalam hal beriman. 1 Timotius 1 ayat 5. Kita baca, 2-3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni. Dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kalau ada iman yang tulus ikhlas berarti ada iman yang tidak tulus ikhlas. Ya, kita paksa diri kita beriman karena ada kepentingan. Itu tidak tulus ikhlas. Nanti kita akan memahami lebih lanjut sehingga kita oh ini itu tulus ikhlas. Dalam saya menjelaskan walaupun tidak secara ini tapi akhirnya kita dapat menyimpulkan oh ini itu iman yang tulus ikhlas. Tidak ada ilah lain, tidak ada benda lain, tidak ada semua, hanya Yesus satu-satunya. Seperti yang kita nyanyikan tadi ya, oleh rohmu di dalamku. Berarti ketika kita terima Kristus, kita sudah terima dia dalam hati kita. Dia. Bahkan kita selalu tanya, baik anak sekolah minggu atau siapapun yang kita bimbing terima Yesus. Pertama kita sebelum kita bimbing terima Yesus, kita tanya, Yesus ada di mana? Tuhan, sekarang Tuhan ada di mana? Oh, ada yang bilang di sorga, ada yang bilang ada di mana-mana ya, karena teologianya masih kacau kan. Nah, karena belum memahami. Begitu kita sudah jelaskan dan kita injili dan dia terima Yesus dan kita selalu doakan untuk terima Yesus, kita tanya, Yesus sekarang ada di mana? Tuhan ada di mana? Langsung dia jawab dengan mantap, ada di hati. Ya sudah. Karena memang itu kita beriman dari hati kan, dari roh kita. Nah, rohnya tinggal di dalam kita. Dan roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Amin ya. Nah, itu. Nah, tetapi kenapa sekarang? Adakah Tuhan menjumpai iman? Nah, pertanyaan ini kita kembalikan pada diri kita. Setelah sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sampai kepada sudah memasuki tahun yang baru lagi 2022. Berarti sudah bertambah lagi usia umur kita di dalam beriman. Apakah kita Tuhan sudah temukan kita ini ada iman? Ya. Atau iman hanya untuk urusan kematian. Yaitu sorga. Kalau sudah mati. Nah, bukan itu yang kita mau bahas. Tapi adalah kehidupan yang ada di dunia ini. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lihat lagi 2 Timotius 1 ayat 5. Kalau tadi 1 Timotius 1 ayat 5, sekarang 2 Timotius 1 ayat 5. Sama dia punya ayat. Ya.
2 Timotius 1 ayat 5. Apakah benar ada orang yang memiliki iman yang tulus ikhlas? Ada. Siapa itu? Neneknya Timotius dan ibunya. Kasihan juga ini ya, DP papa tidak ditulis, DP opa tidak ditulis, cuma DP nenek. Tidak tahu DP opa dengan papa bagaimana DP iman, tapi yang jelas Alkitab tidak tulis, cuma DP-nya nenek. Nah, 2 Timotius 1 ayat 5. Mari baca, sudah? 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, siapa di sini nama Lois? Yang nama Lois itu neneknya Timotius. Ya, tapi kalau nama Lois masih muda, aduh, bukan main nenek muda. Ya, siapa di sini nama Eunike? Cuma enak disebut Eunike. Aduh, susah sekali sebut mamanya Timotius itu. Jadi kalau dia punya nama Eunike, anak laki-laki kasih nama Timotius. Kalau kasih nama Daud, tak salah, mundur di perjanjian lama. Ya, jadi makanya ya pintar-pintarlah cari nama. Itu nama-nama anak-anak atau nama siapa. Ya, jangan tabale. Ya, dia punya opa nama Timotius. Terus dia punya anak perempuan namanya Eunike. Nah, tabale kan? Ya, oke. Ya, padahal cucunya Eunike itu. Cucunya apa? Anaknya Eunike. Oke, lanjut ya. Jadi ada sama siapa? Ada sama Louis. Mudah-mudahan yang nama Louis di sini siapa ya? Angkat tangan. Sama DP model ini, mudah-mudahan. Kalau tidak mesti kejar. Oh iya, mesti kejar supaya sama toh. Jangan asal pakai. Makanya saya penama tidak ada nama Alkitab. Ya, oke, ya. Itu Louis itu punya iman yang tulus ikhlas. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Dia lihat Timotius ini benar-benar seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang benar-benar imannya tulus ikhlas. Tidak ada kepentingan apapun, pokoknya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada ilah lain dan lain sebagainya. Jadi pelayanannya juga benar-benar pengabdian, bukan cari nama, bukan cari popularitas dan lain sebagainya. Tulus ikhlas, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka Paulus langsung ingat, oh rupa DP mama ini. Rupa DP nenek. Jadi saya tidak bahas ya tentang iman tulus ikhlas yang turun-temurun ini, itu konteks lain. Tapi yang jelas ada. Nah, ini satu pembuktian bahwa iman kita tidak boleh bermasalah. Atau dalam kita beriman kepada Kristus tidak boleh bermasalah. Benar-benar ikhlas, tulus ikhlas. Apapun konteks yang ada di dalamnya, nanti kita akan melihat konteks yang ada di dalamnya itu supaya kita juga paham, juga tulus ikhlas. Ya, nah ini. Kemudian kita juga akan belajar yang berikut. Ya, ini juga yang kadangkala apa itu? Memahami prinsip-prinsip iman. Ya, saya tidak kasih banyak-banyak, saya kasih yang garis besar saja. Ya, oke. Mari kita buka Matius pasal 8. Mudah-mudahan tidak salah ketik lagi nih. Oke, Matius pasal 8. Ayat yang ke-8. Udah? Oke. Cocok. Ayat yang ke-8. Mari baca dulu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Ini kisah nyata, bukan perumpamaan. Kisah nyata ketika seorang perwira dari Kapernaum datang kepada Yesus dan memohon supaya menyampaikan bahwa hambanya sakit lumpuh. Yesus berkata, aku akan ke sana. Tapi dia jawab, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan kemudian dia menjelaskan kepada Yesus. Apa yang dia jelaskan? Karena aku ini seorang bawahan. Dan di bawahku juga aku punya anak buah. Saya bahasakan bahasa sederhana supaya gampang ditangkap. Jadi kalau sebagai bawahan, ada yang memerintah, saya siap laksanakan. Sebagai atasan, kalau saya perintah kepada anak buah, maka anak buah juga siap mengatakan. Oleh karena itu, aku tidak layak menerima Tuanku di rumahku. Katakan saja sepatah kata. Dia hanya butuh sepatah kata dari Yesus, dan itu dia akan ucapkan kepada hambanya, dan hambanya sembuh. Padahal dia bukan siapa-siapa, memang perwira, tapi dia bukan orang percaya. Dia bukan juga dari umat Israel. Dan apa respon daripada Yesus? Baca ayat 10. Udah? Udah baca. 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, berarti pengikut Yesus. Aku berkata kepadamu, baca. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Padahal orang Israel umat pilihan. Orang Israel adalah orang yang agamawi. Orang Israel adalah melaksanakan segala ibadah-ibadah, ritual-ritual, menghafal kitab Musa dan lain sebagainya. Katakanlah orang yang sangat religius, bahkan radikal. Sehingga itu sebabnya sikapnya hanya menghakimi. Tapi Yesus berkata, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini, kalau saya kasih kata ganti, di antara umatku. Mari kita renungkan. Jadi kalau ayat ini sudah bersifat umum, jadi sama. Aku belum pernah menjumpai iman yang sebesar ini di antara umat Tuhan. Apakah kita termasuk di situ? Yang kita sudah sekian lama menjadi orang percaya dengan segala kegiatan-kegiatan agamawi, segala kegiatan-kegiatan ritual, segala macam bentuk kegiatan pelayanan, tetapi ternyata kita tidak memiliki iman yang aktif. Nah, ini penting. Makanya mengapa kita perlu melatih diri hidup oleh iman. Tapi bagaimana kita mau melatih diri hidup oleh iman kalau kita sendiri tidak memahami prinsip-prinsip iman itu sendiri. Kalau tadi perumpamaan, ini kisah nyata. Dan ternyata perwira ini yang notabene bukan orang percaya, tetapi memahami prinsip-prinsip iman secara pengetahuan. Dan itu tidak salah. Dan dari mana? Secara pengetahuan apa? Secara pengetahuan dasar, sederhana. Kenapa Pak? Dia sudah mendengar apa yang Yesus lakukan, dia sudah melihat juga, dan kemudian dia percaya ada kuasa di dalam perkataan Yesus.
Dan itu terbukti, sudah gempar di mana-mana. Oleh karena itu pada saat dia datang kepada Yesus, dia merasa dirinya tidak layak untuk menerima. Cukup mengatakan sepatah kata saja, tidak usah panjang-panjang 1 jam, 2 jam berkhotbah. Sepatah kata saja. Satu kata saja. Maka budakku akan sembuh, hambaku akan sembuh. Mari kita renungkan. Adakah kita mempunyai keyakinan yang seperti itu terhadap firman? Dan mengapa tidak seperti itu? Karena Yesus sendiri berkata, kalau tadi masih tanda tanya. Ketika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman, mendapati iman di bumi ini? Bisa ya, bisa tidak kan? Karena masih tanda tanya. Tapi kalau ini suatu statement, suatu pernyataan, belum pernah aku mendapati iman sebesar ini di antara orang Israel. Yang lebih hebat lagi, coba baca kalimat awalnya. Ulangi. Kita lihat di sini. Ya, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, Oke, cukup. Saudara mampu membuat Tuhan Yesus heran? Apa yang membuat Tuhan Yesus heran? Pada kita. Sebaliknya, yang Tuhan Yesus heran melihat kita punya kelakuan. Heran ini. Orang percaya rupa tidak percaya. Ya. Yang bikin heran Tuhan Yesus kepada kita adalah ketidakpercayaan kita. Ketidakadanya iman. Tapi ini tidak. Heran. Herannya model apa ini? Kalau tadi kita bahasakan itu sama dengan bicara orang tua kalau menasihatkan anaknya. Heran. Nah itu DP intonasikan begitu. Heran ini. Ya kan? Tapi ini heran yang seperti ini bukan heran yang kayak tadi. Tuhan Yesus. Hah? Luar biasa ini orang. Padahal bukan siapa-siapa. Secara agama ini bukan siapa-siapa. Dia ini perwira, tentara, laskar, sardadu. Kemain. Maka terus Tuhan, rupa yang begini tidak ada di orang Israel. Padahal kegiatan agamanya luar biasa kan? Nah, inilah. Kita mau bikin Tuhan jadi heran, tapi pilih yang mana yang saudara mau bikin Tuhan jadi heran. Walaupun tertutup itu dengan masker, tapi boleh bilang di sebelah tetangga. Kita orang mau bikin Tuhan heran. Tapi hati-hati, heran yang mana? Jangan Tuhan bilang, heran ini orang ini. Nah, ya kan? Siapa pernah dikasih keluar kata-kata begini sama orang tua? Heran ini anak ini. So dibilang ulang-ulang. Ya kan? Ini kan. Nah. Ada nyanyian Pantai Kosta tempo dulu. Dia bersaksi Tuhan heran. Masih ingat? Yang tua-tua? Dia bersaksi Tuhan heran. Matahari, bulan, dan bintang. Dia bersaksi Tuhan heran. Itu sebenarnya hanya kalimatnya yang salah. Maksudnya itu kalimat tempo dulu kan. Dia bersaksi tentang keajaiban Tuhan. Tapi karena menyusun kalimat puitisnya ini tak salah. Jadi orang pikir, bukan mana kesaksian bikin Tuhan jadi heran. Ya. Ini dia. Ayo. Yang mana kita pilih? Mau bikin Tuhan heran atas keberadaan iman kita? Atau heran yang mengagumkan? Karena iman, karena dikatakan tadi, belum pernah atau tidak pernah aku jumpai pada seseorang apa? Sesungguhnya iman sebesar ini. Beda kan? Kalau intonasinya heran, itu berarti aku jumpai iman yang, lebih kecil dari biji sesawi.
Karena yang sebesar biji sawi bisa kasih pindah gunung. Yang lebih kecil tentu tidak bisa kan? Nah, hari kita renungkan. Atau heran karena iman kita bermasalah. Heran, lamanya jadi orang percaya, iman bermasalah terus. Nah, nanti kita akan jumpai bermasalah dalam hal apa. Makanya prinsip-prinsip ini dulu. Kalau saudara baca dengan tekun, teliti, ini kisah nyata ini, bukan hanya sepotong ini saja, secara keseluruhan tadi saya sudah kisahkan, saudara akan menemukan bagaimana perwira ini memahami apa itu prinsip-prinsip iman. Betapa perwira ini sangat menghargai apa perkataan Yesus yang adalah firman. Sepatah kata saja, satu kata, sepatah. Ya, berarti lebih singkat daripada itu sambutan-sambutan yang biasa berkata. Sebentar kita akan mendengar sepatah dua kata dari keluarga mempelai. Waduh, habis itu ternyata dia sobat pidato. Dia selalu lupa cuma dikatakan sepatah dua kata. Dia selalu pakai dengan 500 kata. Biasa kan kalau di pernikahan-pernikahan, mungkin sekarang so tidak, karena pandemi jadi so tidak itu nasihat perkawinan. Padahal so dikasih di gereja masih ada lagi di pesta nasihat perkawinan. Nah, pilih lagi orang yang berpidato agak arogan, bicara cabul-cabul. Ya, itu yang biasa dijumpai di nasihat perkawinan di pesta-pesta kan? Ya, maksudnya itu menggoda kedua mempelai. Ya, tetapi dia tidak tahu, dia bicara di muka umum. Mestinya dia bisik-bisik saja sama mempelai laki-laki sama mempelai perempuan, karena sedikit cabul kalimatnya. Oke? Nah, kembali kepada di sini ya. Setelah Yesus dan terjadi. Dan itu pun terjadi. Perwira itu pun melakukan dan terjadi. Dia tahu bahwa perkataan Yesus itu adalah firman. Dan firman itu berkuasa. Dan juga firman itu hidup. Jadi itu sebabnya dia hanya butuh sepatah kata saja. Tangkap baik-baik. Dari dianya butuh sepatah kata. Tapi dengan kalimat yang dia ucapkan hanya butuh sepatah kata, justru Yesus menilai ini iman yang besar. Ini iman yang besar. Beda sekali dengan yang tadi. Yang kita baca. Di Lukas itu kan. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat yang lebih lanjut. Poin berikutnya supaya semakin jelas. Oke. Yang ketiga. Ya. Ini kita sudah masuk dalam kehidupan nyata. Yang ada hubungannya dengan melatih iman. Tuhan sudah menyediakan jalan maupun cara menyelesaikan pergumulan hidup dengan iman. Ini jalan menyelesaikan pergumulan. Filipi 4 ayat 6. Oke. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, disinilah kita mau mulai praktek melatih diri. Nah, oke, sudah. Sudah baca? Sudah dapat, kita baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Sebelum kita lanjut di sini, mari kita renungkan sejenak tentang prinsip-prinsip iman itu. Apa yang dipahami oleh perwira ini sehingga dia hanya minta sepatah kata? Firman Allah atau perkataan Kristus adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri sehingga Yesus tidak perlu datang. Dan firman Allah itu hidup dan berkuasa. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perkataan Tuhan. Perkataan Kristus. Katakan sepatah kata saja. Jadi sebelum kita mau praktek tentang PDP 4 6, menyelesaikan, Tuhan sudah sediakan cara bagaimana menyelesaikan pergumulan-pergumulan ini. Apakah kita mempunyai atau hanya sekedar baru saja memahami tapi belum dapat teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari bahwa perkataan Kristus adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Tidak ada penggantinya. Itu dulu. Sebab kalau kita tidak mempunyai satu keyakinan yang seperti itu, mengakui firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, perkataan Allah itu adalah hidup dan berkuasa, sulit kita melangkah lebih lanjut untuk bagaimana belajar mengaktifkan iman untuk hidup dengan iman menyelesaikan masalah. Oke, saya bantu saudara. Kemudian, iman yang sudah diajarkan sama kita, iman dalam konteks ketaatan iman itu adalah ketaatan tanpa syarat. Dalam konteks ketaatan. Jadi iman tidak hanya sekedar jawaban doa, ulang-ulang saya tanamkan itu supaya tertanam. Tapi dia adalah ketaatan tanpa syarat dalam konteks ketaatan. Tapi bagaimana kita mau taat tanpa syarat kalau kita tidak meyakini dan tidak dapat menerima secara real dalam hidup sehari-hari bahwa firman Allah itu hidup dan dia adalah Allah sendiri. Tidak mungkin. Paling kita akan punya pemahaman secara logika saja bahwa Tuhan itu jauh di sorga. Walaupun pemahaman teologi kita memahami bahwa dia hadir di mana-mana. Tapi karena dia tidak kelihatan ya. Udah, dia tidak kelihatan. Makanya kita masih bisa melakukan sesuatu di tempat tersembunyi kan. Padahal Tuhan juga ada di situ. Nah, oke. Yang berikut. Karena ini dua yang paling dipraktekkan ini. Di dalam hal ketaatan iman adalah ketaatan tanpa syarat. Di dalam konteks apa? Janji Tuhan, maka iman adalah
keyakinan penuh. Orang kadang-kala tidak bisa merinci, sehingga dicampur adukan, kemudian pada bingung sendiri. Kapan dia harus taat tanpa syarat, dan kapan dia harus yakin sepenuh. Kemarin kita sudah, minggu lalu kita sudah belajar kan, dari suratan Roma, tentang siapa? Abraham. Yang sudah lanjut usia dan istri yang sudah lanjut usia, tetapi Tuhan janjikan akan melahirkan atau akan punya keturunan yang sangat banyak. Dan Alkitab menulis kondisi realnya, Abraham sudah tua dan sudah sangat lemah tubuhnya, dan istrinya kandungannya sudah tertutup, dan dikatakan ini janji Tuhan. Walaupun dikatakan, kita masih ingat minggu lalu, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi terhadap janji Tuhan, Abraham berharap juga, dan imannya tidak menjadi lemah, tetapi semakin dikuatkan. Keyakinan teguh, keyakinan sepenuh. Jadi perlu kita pahami. Nanti saya kasih gambar supaya lebih gampang. Ya, dimengerti. Makanya saya tidak pakai tayangan. Tayangan cukup di ayat, nanti saya kasih gambar. Ini dua hal atau ketiga ini yang sangat mutlak nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam hal hidup oleh iman di dunia ini sebelum kita mati. Tanpa kita sadari, ketika hal inilah yang tiap hari kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa itu? Hukum-hukum Allah yang kita harus taati. Itu ketaatan tanpa syarat. Tidak ada alasan apapun, pokoknya taat-taat. Yang kedua, ada janji-janji Allah di depan yang dijanjikan bagi kita yang harus kita imani. Nah, ini berarti punya keyakinan yang penuh dan tidak goyah terhadap janji Tuhan itu. Dan ada cara untuk memperoleh janji-janji itu. Dengan apa yang sudah poinnya saya berikan, nanti saya jelaskan. Nah, mari kita renungkan. Nah, sekarang saya hapus ya. Saya gambar dengan gambar yang baru. Supaya lebih mudah kita pahami. Jadi prinsipnya adalah demikian. Oke? Saudara dan saya sedang menjalani perjalanan hidup di dunia. Di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita, kita hidup oleh iman. Biasanya mula-mula diajarkan selalu doa dulu. Apa? Selalu janji-janji Tuhan dulu, janji-janji Tuhan dulu. Makanya itu sebabnya, karena tidak dilanjutkan dengan kedua, bahwa iman itu adalah ketaatan tanpa syarat, maka orang hanya punya pengalaman bagaimana dia minta sama Tuhan dan Tuhan kasih. Tapi tambah lama dia ikut Tuhan, tambah susah dia punya jawaban. Atau tambah lama dia punya jawaban. Dan dia mulai bingung. Makanya itu sebabnya yang harus diajarkan dulu adalah ketaatan tanpa syarat. Terhadap hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Allah. Ini dulu. Ini. Jadi di sini kita belajar taat. Itu pengalaman. Itu dulu sebenarnya yang harus ditanamkan. Bukan dibalik. Walaupun pengalaman pertama, orang jadi percaya dalam pengalaman iman pertama dalam lahir baru, gampangnya doa dijawab. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada saudara siapa dia.
Supaya kita semakin yakin, semakin teguh, dan semakin mengandalkan Tuhan. Setelah sekian lama kita ikut Tuhan, kita mulai dididik oleh Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya. Untuk tahu apa rancangan Allah. Untuk kita bisa taati. Nah, ini dia. Jadi dalam konteks ketaatan, iman adalah ketaatan tanpa syarat. Di dalam kita taat ini menjalani firman Tuhan, kita temukan bukan hanya hukum-hukum Allah, tapi ternyata ada janji-janji Allah. Nah, dua-duanya ini di dunia. Nah, terhadap janji-janji Allah, maka kita harus yakin sepenuh. Tidak bimbang. Ya. Kasihan sotapata dia ini. Basambayang. Yakin sepenuh. Ini. Makanya kenapa orang-orang itu yang tidak memahami kadangkala memaksakan imannya untuk supaya Tuhan jawab apa dia punya mau. Yang lain lagi lebih tidak sopan kepada Tuhan. Kami klaim janjimu, kami klaim janjimu. Ini kurang mau tandaan di pantat di sini. Ya. So, tungging lagi bahaya ini. Nah, saudara, mari kita renungkan. Yang mana dua poin inilah yang sebenarnya sering membuat kita bermasalah di dalam beriman, sehingga iman bermasalah. Ketaatannya parah. Yang kedua, selain ketaatan kita parah, berarti tidak taat, juga keyakinan kita mudah sekali goyah. Padahal yang berfirman ini adalah Tuhan. Yang punya janji atas keadaan kita adalah Tuhan. Dan hak untuk menerima janji itu sudah sangat jelas dalam firman. Kita keturunan Abraham, dan keturunan Abraham adalah mereka yang berhak memiliki warisan itu. Warisan janji itu. Dan kita sudah baca juga dalam firman Tuhan kemarin minggu, bahwa di dalam Yesus Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Jadi apa lagi? Tapi karena keyakinan ini mudah sekali goyah, itu sebabnya kita bermasalah. Belum lagi kita dibingungkan. Sudah ada jaminan di dalam nama in the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta apa saja deh, bukan di dalam nama siapa-siapa. Dan tidak ada benda-benda pengganti. Bentuknya sama, ritual. Bentuknya sama, pakai nama Yesus. Tapi ada benda-benda pengganti sebagai perantara dari iman itu untuk sampai kepada Yesus. Ini apa? Dan anehnya, orang dengan mudah, gampang sekali. Kenapa? Karena bentuknya sepertinya adalah bagian dari ritual daripada kekristenan. Saya yakin saudara akan pasti mengikutinya. Ketika kami GPP Spalu menciptakan sesuatu yang aneh-aneh, kemudian kami bagikan kepada saudara, dan saudara pakai itu benda-benda, dan terakhir karena banyak peminat, maka kami pun menjualnya. Dan itu gereja sudah melakukan. Menjual minyak urapan. Bahkan orang-orang para pebisnis menangkap itu. Itu sebabnya ada dijual minyak urapan di toko-toko tertentu. Dia tahu. Orang Kristen butuh salib, dia bikin salib dengan segala macam modelnya. Orang Kristen juga butuh benda-benda profetik, maka itu pun juga dijual, dan saudara bisa buka di online.
Ketik saja bakal keluar di Tokopedia ada, Lazada ada, semua ada. Orang bisnis lebih pintar. Makanya dikatakan orang dunia itu lebih pintar memakai mamon daripada anak-anak Tuhan. Jadi sudah, mari kita lihat. Butuhkah? Sudah dikasih jalan sudah ada, langsung bisa. Tetapi goyah. Ya, mari kita baca ya bagian-bagian kita mau selesaikan ini ya. Sedikit lagi. Oke, sekarang kita buka. Ya, Tuhan sudah berikan jalan itu, yaitu apa? Jangan khawatir. Nah, sekarang kita mau prinsip iman ini kita mau praktekkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan jalan. Bagaimana kita melakukan ketaatan supaya taat, dan bagaimana kita melakukan memiliki keyakinan penuh supaya janji digenapi. Tidak bimbang. Kita tahu setiap realita hidup itu adalah pergumulan yang kemudian menjadi beban. Beban hidup. Inilah pergumulan. Karena dia orang percaya, maka dia berdoa. Karena dikatakan ada jalannya. Filipi 4 ayat 6 tadi. Nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginan di dalam doa. Jangan kamu khawatir. Beban ini mendatangkan kekhawatiran. Itu cuma disimpulkan secara kata ganti khawatir. Tapi segala macam tekanan-tekanan. Namanya saja beban hidup. Jadi pergumulan. Tapi jangan lupa. Yang khawatir ini adalah orangnya. Bukan beban yang ada di atas orang ini. Beban yang ada di atas orang ini membebaninya sampai dia depresi. Tertekan. Dan kita datang kepada Tuhan, mulai berdoa. Tidak salah karena sudah ada ayatnya. Nyatakan kepada Allah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sudah berdoa, sudah bermohon, sudah mengucap syukur. Nah, mari kita tetapi di sini lain yang terjadi. Kenapa lain yang terjadi? Karena dia bimbang. Karena dia tidak yakin itu sepenuh. Ditambah lagi di atas mimbar punya berita membingungkan. Penyanyi-penyanyi juga kalimat nyanyiannya membingungkan. Serahkanlah, serahkanlah segala beban. Tambah lagi kata-kata penutup dari para hamba-hamba Tuhan. Ini kadang-kadang bahasa mimbar membingungkan kita. Makanya saya paling tidak suka pakai bahasa-bahasa terlalu tinggi-tinggi. Mari saudara. Bawa kepada Yesus. Semua beban taruh di kaki Yesus. Majulah dia. Menangis karena tekanan-tekanan daripada masalah itu. Begitu dia bertaruh, dia taruh. Begitu dia, amin, itu beban naik sendiri lagi di pundak. Pengkhotbah berkata, jangan bawa pulang, letakkan di kaki Yesus. Orangnya logika dia bertanya, saya sudah selesai. Di mana itu kaki Yesus? Kita tidak lihat waktu kita maju ke depan berdoa, kita tidak lihat DP kaki, kita cuma lihat Pak Pendeta pe kaki sepatu sokotor sudah lobang itu sepatu. Karena itu kan hanya istilah. Padahal kita perlu sadar, Tuhan itu berurusan dengan orang yang punya urusan. Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan saudara dan saya yang punya masalah.
Bukan Tuhan berurusan dengan itu masalah. Masalah tetap masalah, di mana-mana tetap hadir. Dan kadang-kadang dia datang karena kita yang bikin masalah. Jadi yang perlu dibereskan itu adalah orang yang punya masalah, orang yang punya beban. Kitalah yang diurus Tuhan karena kita dikasihi. Ini ulang-ulang selalu diingatkan. Nah, saudara, oleh karena itu keyakinan sepenuh terhadap apa yang menjadi janji Tuhan, kemudian menjadi rancu dengan segala pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada orang yang punya pergumulan itu. Kita baca ayat terakhir. Ini repotnya ini. Yakobus 1 ayat 6 dan 8. Yakobus 1. Yakobus 1. 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Makanya nyanyian kesukaannya, di tengah ombak. Wah, dia kasih ombak. Ya, oke, lanjut dulu. Ayat ya. Sampai sama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau manusia bolehlah, kalau berjanji kita tidak percaya. Tapi kalau Tuhan. Nah, inilah sebenarnya pergumulan untuk memiliki keyakinan sepenuh itu jauh lebih berat daripada persoalan itu sendiri. Jadi berarti siapa yang bermasalah di sini? Bukan persoalan, kita. Kita yang bermasalah. Oleh karena itulah, kitalah yang perlu dipulihkan. Kita yang perlu dipulihkan. Sebab dikatakan tadi, seperti ombak, orang yang bimbang. Dan dikatakan sama sekali tidak boleh bimbang. Ini pergumulan, karena tidak ada manusia lahiriah yang tidak bekerja unsur jiwaninya untuk tidak bimbang. Ini masalahnya. Nah, mari kita renungkan. Jadi, di dalam kita menjalani hidup kita harus melatih diri kita hidup oleh latih. Bagaimana melakukan ketaatan tanpa syarat dan melatih juga bagaimana kita meyakini sepenuh apa yang menjadi janji Allah, bahwa janjinya adalah ya dan amin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini harus apa? Ini harus aktif, ini harus bergelora supaya kita itu tidak masalah-masalah hidup tidak mempermainkan kita, kemudian kita jadi loyo, kita jadi apatis, kita jadi pesimis. Aduh, sudahlah. Kemudian kalau bahasa rohani, menyerah saja sama Tuhan. Menyerah sama Tuhan atau menyerah sama masalah? Nah, mari kita renungkan ini. Ada selalu jalan yang Tuhan sediakan. Dan dikatakan, nyatakan kepada Allah dalam doa. Doa ini bukan hanya sekedar doa kata-kata, tapi hati kita ini dengan Tuhan ada satu keintiman, ada satu kedekatan, ada satu menjadi satu roh. Dan dimanapun kita berada, hati kita di situ, iman kita kepada Tuhan. Dan satu-satunya dan tidak ada yang lain, dia adalah Raja atas segala Raja, dia adalah Tuhan. Itu yang harus ada. Supaya tidak ada kesempatan unsur lain dan benda lain menempati hati kita. Sebab begitu ada, maka kita harus menyadari kita sudah mendua hati. Nanti saya akan bahas mendua hati supaya kita memahami itu. Sedangkan nyanyian dunia saja dikatakan jangan mendua hati, kan? Ya, apalagi Tuhan. Ya. Jadi ini janji Tuhan.
Oke? Ya, ini saudara. Saya sudah ingatkan, kita berdoa. Tuhan jawab. Sederhana kan? Iman saudara tidak akan terfokus kepada tempat lain. Hanya pengharapan dan iman dan pengharapan hanya tertuju kepada Kristus seperti ayat yang kita pernah baca minggu lalu. Tidak tertuju kepada siapa. Selalu hanya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu ada benda lain di sini, apa saja bentuknya, entah itu salib, entah itu apa, pokoknya ada benda, maka kita akan ke sini. Taruhlah ke sana. Kenapa bendanya jadi perantara? Dan yang terjadi, iman yang tertuju kepada Tuhan tidak lagi. Tapi melalui benda itu. Melalui benda itu, sudah tidak usah takut. Ini pintu sudah dioles dengan minyak, tanda modelnya salib lagi. Tidak usah takut setan apapun masuk. Dia tidak tahu dia sendiri yang bawa setan di rumah. Dia sendiri tidak bisa kendalikan emosi. Dia sendiri tidak bisa rubah kelakuan. Dia sendiri ngawurkan ini. Tapi karena ini tanda salib, jadi polos-polos orang Kristen terima. Nah karena ini minyak dikatakan minyak urapan, padahal kalau kita belajar minyak urapan, mana ada minyak urapan sekarang? Perjanjian lama tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi upacara-upacara itu. Orang sendiri yang bikin dan kemudian disebut dengan kata minyak urapan. Dan mana ada yang minyak urapan dijual? Nah, minyak urapan pada saat itu tidak dipakai sembarangan. Nah ini dia. Jadi dengan sendirinya, oh sudah beres ya, tidak usah takut. Ya, so ada bendera dipasang di sana. Nah ini dia. Jadi saudara, jangan iman kita beralih kepada ilah lain. Karena tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah di atas segala ilah. Ini yang perlu kita pahami. Oke, sampai sini nanti kita belajar lagi berikutnya. Kita bangkit berdiri, kita masuk doa. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Oke, kita nyanyi. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Amin. Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa. Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Raja. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu di dalamku, kulihat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena inilah yang menjadi pernyataan iman kami. Engkaulah satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus memeteraikan ini di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada ilah lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada benda lain apapun bentuknya selain hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan perkataan Allah, firman Allah adalah Allah sendiri. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah tersalib di Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh penolong.
yang terus menolong kami. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini, dan biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing Tuhan. Kami boleh pula membawa segala kemurahan dan pengasihan Tuhan dan segala berkat-Mu, dan kami boleh jalani hidup kami dan mulai melatih diri kami untuk hidup oleh iman. Berkati bangsa negara kami dan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan semua dusun-dusun dan semua aparat di seluruh negeri ini. Tuhan karuniakan roh hikmat, akal budi dan takut akan Allah adalah mereka boleh jalani kehidupan dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati aparat keamanan yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk menjaga negeri kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka. Memberkati juga para tenaga medis dan para medis yang sedang masih menangani COVID ini. Semuanya juga dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, pagar dengan tembok-tembok api-Mu, dan kami boleh tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan, sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Dan tetap yakin dan percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.